Jadi ada 4 bulan singkatnya. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, keempat bulan Rajab. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, dari 4 bulan yang disebutkan tadi, sekarang kita berada di bulan apa? Rajab. Berarti kita sedang masuk di dalam hukumnya. Jadi kalau sudah keluar dari bulan ini, beda hukum lagi. Ya, istimewanya hilang, Pak. Sama dengan ketika kita di Ramadan, ada keistimewaan tertentu. Hilang Ramadannya, hilang keistimewaannya. Nggak ada Lailatul Qadar lagi, selesai. Selesai. Nggak ada pahala berlipat 10 kali lipat dari yang biasanya lagi, selesai semuanya. Nggak ada ketenangan yang kita rasakan seperti Ramadan. Antum kalau nggak percaya silahkan cek. Ramadan kan lebih tenang kan? Lebih mudah ibadah kan? Karena semua orang ibadah. Nggak ada kemudahan paling mudah ibadah kecuali Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun bisa rebutan. Dan yang paling menarik begini, orang nanti, Anda akan lihat kalau nggak percaya, sekitar 2 bulan ke depan nanti, bahkan ada yang rebutan sholat sunnah dibanding sholat fardu. Saking istimewanya. Ibu-ibu kan kalau naruh sajadah ke masjid, itu untuk taraweh kan? Sampai bersaing, ada persaingan yang sangat ketat di antara emak-emak, khusus di taraweh itu. Taraweh kan sunnah hukumnya kan? Tapi dikejar-kejar. Tapi kalau sudah hilang Ramadannya, siapa yang berani persaingan itu berlanjut sampai keluar ke bulan selanjutnya? Nggak ada yang naruh sajadah tiba-tiba di hari-hari lainnya. Siapa yang bisa tilawah berlomba-lomba dan membagi kelompok-kelompok? Ada pengajian malam, pengajian dibagi per juz, pengajian 30 juz, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak rajin tahsin Ramadan. Ibu-ibu rajin tilawah Ramadan. Selesai Ramadan, alhamdulillah berlangsung, tapi semangatnya beda. Hilang Ramadannya, hilang kesempatannya. Rajab pun punya keistimewaan yang kalau selesai Rajabnya hilang keistimewaannya. Apa di antara keistimewaannya? Kalau Anda kumpulkan nilai-nilai itu, di saat yang sama dilatih kita meninggalkan yang haram-haram. Di saat yang sama kita berlatih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama kita berusaha untuk menjadikan ibadah kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kalimatnya berubah, mengumpulkan semua itu dalam bentuk jamaknya, disebut dengan hurum namanya. Ya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dia punya jamak dari kata syahrun. Jadi ashur terbatas. Kalau banyak disebut syuhur namanya. Ashur hanya 4 bulan saja yang punya sifat hurum, menjamakkan dari yang tadi. Selain jamak kepada bilangan ashur, menjamakkan fungsi ini. Jadi di bulan itu teman-teman sekalian, ada peluang bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang mengenakan pakaian ihram dilatih saat dia menunaikan umrah atau haji. Jadi di sini bahkan ada yang menyebut Syahrul Rajab, Syahrul Hurum, Syahrullah, bulan khusus yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini punya potensi untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah. Bahkan ada yang berkomentar kalau kita mendapatkan kesempatan ini, maka segera perbanyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Karena peluangnya lebih tinggi. Beda waktunya, tadi saya katakan, ada Ramadan, ada tengah malam, ini Rajab. Istimewa ini. Jadi ada peluang menggugurkan dosa. Jadi cari amalan-amalan yang dengan mengerjakan amalan itu dosa gugur. Apa diantaranya? Yang keluar lewat lisan, istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Latihan dulu. Saking pentingnya istighfar, itu setiap sholat. Selesai sholat, istighfar kita. Itu kalimat pertama kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Yang paling singkat. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Itu yang paling singkat. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. 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 Ya, latih. Mumpung Rajabnya ini panjang, latihan. Kapan latihan terbaik? Ba'da tahajud. Sebelum subuh. Disebut ashar. Waktunya sahar namanya. Jamaknya ashar. Itu yang disebutkan di Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang berlatih istighfar di setiap penghujung malam sebelum subuh. Astaghfirullah. Quran surah 51 ayat 18. Astaghfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diisyaratkan oleh Al-Quran, kalau terbiasa begitu, gugur dosa-dosanya, bahkan diisyaratkan ada penghuni taman surga yang beraktivitas di bumi. Apa rangkaian amalnya? Rajin istighfar setiap sebelum subuh. Nanti dia akan berkumpul dengan 4 golongan lain yang disebutkan di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-16 itu. Sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina orang sabar, was-sadiqina orang jujur, wal-qanitina orang khusyuk dalam salat, wal-munfiqina orang rajin infak, wal-mustaghfirina bil ashar, dan rajin istighfar, suka latihan istighfar di waktu sahar, waktu menjelang subuh. Itu akan dikumpulkan di satu surga yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala saat pulang kembali ke akhirat. Ya, istighfar. Istighfar. Kalau mau dispesifikan, cari jenisnya seperti saya ajarkan dulu. Misal, istighfar dari dosa diajarkan dari istighfarnya Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ayo Pak, Bu, hidupkan bulan Rajab ini istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Tapi gini, caranya kalau istighfar merasa ingin membebaskan dari dosa, berarti merasa punya dosa. Diingat-ingat dosanya sambil istighfar. Sehingga kalimat itu tidak hanya keluar di lisan secara formalitas, tapi masuk ke hati untuk mengoreksi diri. Ingat dosa mata apa? Salah lihat. Melotot sembarangan pada pasangan hidup. Melotot pada orang tua. Lisan berkata yang tidak benar pada orang tua, pada tetangga, dan istighfar. Istighfari mata. Sampai ketika mata itu diistighfari, mata itu tak sanggup melihat yang buruk-buruk lagi. Istighfari lisan. Sampai dengan diistighfari lisan itu, lisan tak sanggup berkata yang kotor lagi. Artinya diterima tuh istighfarnya. Ada istighfar dalam beraktivitas, pekerjaan. Mungkin bersaing yang tidak sehat. Bahkan bersaingnya sehat, cuma dapat ujian dari Allah. Tender kalah lagi, padahal Anda yang jujur, dirampas orang. Anda yang dizolimi. Tapi Anda nggak sabar sampai menyimpulkan, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah kapan berakhir? Ya Allah kenapa saya pengen hijrah tapi ujiannya begini ya Allah? Ya Allah kenapa saya pengen berubah tapi ditimpa musibah terus-terusan? Bukan cuma Anda, Cepi. Lihat Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus dakwah sana sini, Nabi Rasul, dizalimi, dijaili, disingkirkan, disungkulkan, dilempar ke laut, ditelanikan paus. Anda seburuk-buruknya, sesempit-sempitnya belum ada yang ditelanikan paus. Kalau nggak ada yang di sini. Sampai masuk ke perut ikan paus. Saya tanya pada Anda, kalau masuk ke perut ikan paus pengap tidak? Pernah. Pengap, gelap, sulit. Ya, tapi apa yang dikerjakan? Nabi Yunus pun pernah dengan kemanusiaannya mengatakan, kapan saya ditolong Allah? Ya. Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-21 itu. Ayat 87 sampai 88 itu. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan kisah Dhannun Nabi Yunus alaihissalam saat dizalimi banyak orang. Padahal Nabi Rasul dizalimi juga. Oh, bukan cuma kegerahan nyalain kipas angin, dilemparin. Oh. Apa dilempar? Oh. Gerah dengan kalimat, gerah dengan ini, gerah dengan itu, enggak capek. Lempar perut ikan paus, ditelan habis. Kenapa? Masuk. Dan menduga dengan kemanusiaannya, menduga, ya Allah, apa Allah nggak tolong saya? Jadi kalau Anda ada kalimat seperti itu, bukan cuma Anda yang dulu sudah ada. Tapi ternyata itu nggak tepat. Maka dengan sifat maksumnya pada kenabiannya, diturunkanlah bimbingan dengan kerasulannya. Zikir, sadar, enggak tepat kemanusiaan saya ini. Ditutupi dengan isyarat wahyu. Maka berdoa di situ. Apa doanya? Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa subhanaka inni kuntu minam. Jadi kadang-kadang ujian itu bisa meningkatkan pahala, bisa mendekatkan ke surga, bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau salah menyikapi. Kan rumusnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa, nggak akan mungkin Allah menguji di luar batas kemampuan. Jadi kalau ibu sedang diuji, ibu mampu, saya tidak. Diujian ditetapkan pada ibu karena saya nggak mampu, mustahil diuji Bapak kalau Anda nggak mampu. Anda itu mampu. Allah menganggap Anda mampu. Kenapa Anda menilai diri sendiri nggak mampu?
Allah kan yang menciptakan kita, yang maha tahu. Allah yang maha tahu, menilai Anda mampu, Anda yang tidak tahu. Kenapa harus pesimis dengan ujian itu? Katanya pengen ke surga. Surga itu kan dekat dengan kesabaran. Ya, kalimat pertama orang masuk surga disambut dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surat 13 ayat 24. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang pengen dekat dengan Allah? Saya. Siapa yang pengen ke surga? Anda tiap hari berdoa, ya Allah saya pengen ke surga, saya pengen dekat denganmu. Ya kalimat surga, sabar. Dekat dengan Allah, sabar. Sabar pasangannya ujian. Masalah. Al-Baqarah 155, 156. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kalau dibikin persamaan, surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk mendapatkan 3 itu 1 tambah 2. Kalau ingin mendapatkan surga, A sama dengan B sama dengan C. Persamaannya B sama dengan C. Paham tidak? Belum. A sama dengan B sama dengan C. Maka diturunkan rumusnya di matematika. Kalau begini berarti formulanya B sama dengan C. Anda ingin surga, surga sama dengan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sabar sama dengan ujian. Maka persamaannya turunkan untuk mendapatkan surga sama dengan mesti lewat ujian. Untuk dekat dengan Allah sama dengan mesti ujian. Untuk sabar harus lewat ujian. Jadi ternyata ketika Anda pengen ke surga dikabulkan oleh Allah. Ya Allah aku pengen ke surga. Oke. Surga. Sama dengan ujian. Oh, dikasih ujian. Mau ke masjid. Wah, tampil bagus. Pakai Ferrari. Masya Allah. Baju paling bagus. Sepatu bagus. Sholat. Baju tahiyatul masjid. Keluar pulang. Hilang. Nah, surga. Coba. Pilih sendal atau surga? Hah? Sendal apa surga? Nah, sekarang Allah berikan Anda ujian, Anda marah-marah pada ujian. Mana sendal saya? DKM nih, oh DKM. Nah ini, rumusnya pakai, sabar. Sabar bukan diam, sabar mempelajari. Jadi banyak orang gak lulus ujian itu bukan karena gak mampu, karena gak belajar. Coba lihat di kampus-kampus, bukan karena gak mampu, gak belajar. Di sekolah gak belajar. Jadi kalau di sekolah aja gak lulus, bagaimana di kehidupan? Anda bisa melamar anak orang lain, menghidupi diri aja belum mampu. Bagaimana kita mencapai yang besar-besar kalau pribadi kita nggak dirubah cara pandangnya? Karena nggak belajar, maka pelajari dulu. Rumus mendapati ujian ini, belajarnya pada sabar. Rumus sabar turunannya apa di Quran? Sabar itu bukan diam. Sabar mempelajari bagaimana cara bersabar. Maka di antara fikih ujian itu satu, pelajari rumus-rumusnya. Misal Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua di akhir di pertengahan 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, ya ditambahkan di alam nasrah. Inna ma'al usri. Pakai ini jadi mudah menghadapi ujiannya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, itu bagian dari kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandangnya benar. Jadi kalau Anda merasa oh Allah menguji karena mampu, kalau nggak mampu nggak akan diuji. Jadi ringan hati kita menghadapinya. Tapi nggak usah pakai basang status segala. Memang aku yang mampu, Ustadz Adi pun tidak. Dia bohong. Kemudian bawa ringan, bahasa psikologinya begini. Ketika ada ujian, pasti selesai. Itu maksudnya innamal usri yusra, pasti selesai. Gak ada yang nggak ada solusinya. Pasti selesai, pasti beres. Itu akan ringan. Tinggal nanti ikhtiar. Ya. Nah, sekarang kembalikan ke konteks tadi. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan, coba saat ini istighfari. Istighfari. Tapi sampai diingat-ingat. Dosanya apa? Mudah-mudahan semua lulus nih. Ya, insya Allah. Makanya dimulai dari sekarang. Begitu keluar dari sini bikin kurikulum selama sebulan ini, bulan Rajab ini, coba koreksi diri, istighfari. Nah, termasuk tadi, mungkin yang tender Anda. Yang diambil orang, bukan cuma Anda. Nabi Yunus dulu begitu.
Dakwah ke sini ke situ dilempari sampai masuk ke perut ikan paus. Tapi yang paling menarik ketika diselamatkan oleh Allah, beliau berzikir istighfar. Begitu istighfar diselamatkan. Ayat 88-nya, kalimatnya, fastajabna lahu. Kami jawab doanya. Yang paling menarik kalimatnya bukan kami selamatkan dari ikan paus. Bukan Allah mengatakan fanajjainahu minal hut, tapi minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dari kesempitan, kegelapan yang menaunginya. Jadi ada orang yang walaupun gak masuk ke perut ikan paus, suasananya sama. Tiba-tiba harta hilang ditipu orang, gelap. Walaupun gak masuk ke perut ikan paus, pengap, makan susah, jalan lunglai. Ada yang begitu? Zikirnya pakai zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mungkin itu selama ini pekerjaan susah didapatkan. Selama ini sulit bergaul dengan orang karena ada bagian-bagian tubuh kita yang belum selesai. Ya. Zikir ketika sakit ada. Zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sekarang musim-musim sakit, corona dan sebagainya. Ada ujian-ujian. Sedangkan penyakit itu kan mendekatkan pada ampunan Allah salah satunya. Bukankah orang sakit itu sering istighfar? Ya, kalau dengan sakit belum istighfar juga, dikasih lagi yang lebih tinggi supaya tahu ada Allah. Ya sekarang kalau dikasih sampai segini, belum dekat juga dengan Allah. Udah lari, panik sana sini, udah gak bisa ngatasin. Mau beli masker udah diborong orang. Mau ini udah begini, udah begitu, dosanya banyak tuh yang borong masker tuh. Ya. Staf saya nyari masker, habis semua. Yang ada cuma warna pink. Aduh, tadi malam. Dibeli lagi. Teman-teman, jadi kalau sudah begitu, coba lihat dunia luar, kita mungkin masih bisa nyaman sekarang. Ya, masuk WA ke kami itu ada yang teman-teman, kita doakan yang di Korea, di Jepang, di Cina, di Wuhan sebagainya, kita doakan. Nah, banyak muslim yang mau jumatan susah, mau jamaah nggak boleh. Karena kondisi darurat saat itu. Kita doakan, sabar. Sampai dipaksa menyebut nama Allah. Ayo istighfar, zikir seperti Nabi Ayub melakukannya. Itu bulan-bulan ini perbaiki diri, cek lagi hubungan dengan sekitaran. Ya, saya pun tidak malu untuk mengatakan saya minta maaf. Selama ini saya pasti banyak salah kepada semuanya. Dan kalau ada janji-janji atau apa yang belum saya tepati, tolong disampaikan. Saya berusaha untuk menyelesaikan saat-saat ini. Dan saya bulan ini insya Allah siapapun yang punya persoalan dengan saya membuka selebar-lebarnya untuk memaafkan, saya maafkan. Kecuali ada dua golongan yang saya agak sulit bagaimana menyikapinya. Ya karena saya nggak pernah tahu gitu. Dan itu dimaafkan bagi diri kita sih bisa terbuka, tapi ada hal yang belum selesai di hadapan Allah. Itu dua golongan. Satu, orang yang menyebut saya pelaku bid'ah. Ini susah ini. Susah. Karena ini agak resikonya tinggi nih. Resikonya tinggi. Ya, kalau ada antum datang aja ke saya lah. Diselesaikan. Tapi daripada di hari kiamat nanti ada persoalan. Karena bid'ah itu lawannya sunnah. Dan Nabi itu nggak mau menatap pelaku bid'ah. Diusir oleh Nabi di Telaga Kautsar. Saya mimpi ketemu Nabi. Orang-orang mimpi kan. Saya berdoa minta, hampir tiap malam sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajar, saya niatkan segala rupanya. Anda sebut saya pelaku bid'ah. Dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepenuh jiwa saya. Sepenuh diri saya. Karena itu saya mengajarkan sunnah-sunnahnya. Lalu Anda yang tidak tahu menyebutkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, saya nggak tahu harus apa yang harus saya lakukan. Saya takut aja suatu saat nanti Anda berkata sesuatu yang tidak tepat. Ya, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Yang kedua, orang yang menyebarkan di masyarakat hal-hal yang tidak baik yang menghambat orang untuk belajar. Saya agak bingung menyikapinya karena Allah pun menyebut itu sebagai pelaku paling zalim yang pernah hidup di bumi. Al-Baqarah 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuh." Siapa orang paling zalim di bumi yang melarang orang-orang itu untuk datang ke masjid untuk belajar berzikir? Karena sebarkan gosip si Adi Hidayat, Ustadz radikal, Adi Hidayat, Ustadz ini, Ustadz itu, sehingga orang tuh nggak mau belajar. Ketika ada peluang merubah dia, nanti dia tidak mendapatkannya karena perilaku Anda di situ. Bagaimana Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kalau belum kenal, kenalan aja datang, kenalan. Ya, datang, tanyakan. Kalau tidak sepakat, tidak harus berselisih. Ya, enggak apa-apa, kita saling menghormati. Kalau sepakat, kita saling mendukung. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Ya, saya mendoakan ke semua, berusaha untuk baik-baik. Dan kalau ada yang kurang baik, tunjukkan pada saya supaya saya rubah. Jangan dibicarakan di belakang. Kalau di belakang saya nggak tahu. Ini Anda bicara sama orang di belakang, ngobrol di belakang. Ini di media sosial di belakang, begini-begini. Ya, saya kan nggak tahu.
Jadi kalau saya nggak tahu, bagaimana saya bisa merubahnya? Tidak mudah kan seperti itu. Lebih baik Anda datang, selesaikan dan selesai. Ustadz, ini Anda nggak benar pendapatnya yang mana? Oh ternyata betul tidak benar ya. Saya koreksi, ini masyarakat tidak benar ya. Cuma mungkin ada sesuatu yang menurut Anda benar, menurut saya tidak. Ya, di situ ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf saling menghargai karena timbangannya berbeda. Atau kadang-kadang kebanyakan begini, dianggapnya salah padahal ilmu dia yang kurang. Ada juga yang begitu. Nah, jadi kita dudukkan, ini di belakang bilang begini, ketemu nggak mau. Mau ditemuin nggak ada. Gimana susah gitu kan? Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Abdi mah apa tuh gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Kita sama-sama, saya pun ingin mempraktekkan. Ini saya berusaha menjadi orang pertama untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Agak cepat. Sampai jam berapa kita? Ya. Saya bukan lihat ibu, saya lihat jam. Jam berapa itu? Jam 9. Jam 10? Oh, setengah 10. 8.46. 2, saya cepat. Jadi sekarang kita praktekkan istighfar ya. Ya, jangan cari masalah dengan sekitaran kita. Kalau ada yang salah, kita maafkan dulu. Ingat, memaafkan itu bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang orang bersangkutan belum minta maaf pada kita, maka dia belum selesai dengan Allah. Tapi kita diselesaikan. Jadi untungnya memaafkan itu, nggak ada beban di hati kita. Jadi kita nggak mikirin orang-orang itu. Persoalannya hilang. Yang dianggap rugi diganti oleh Allah. Nggak percaya silahkan. Saya berani berkata karena sudah mengalami. Dan saya praktekkan, dapat itu. Saya contoh orang-orang dulu. Di memaafkan itu, bukan berarti selesai persoalan tuntas, bukan. Tapi yang terkait dengan kita, diselesaikan oleh Allah. Dihilangkan dari keadaan pikiran dan hati kita, sehingga hati kita nggak sibuk pikirin itu. Tapi orang yang terkait dengan kita, kalau belum dia minta maaf, itu akan selalu terbawa jadi pikiran dia, mengumpulkan dosa lagi, dan kembali kepada Allah, belum selesai dia dengan Allah. Itu ruginya. Kayak yang punya masalah dengan pasangan hidup pulang, saling memaafkan dengan baik. Di rumah tangga cek lagi, tingkat masalahnya apa? Dudukan lagi. Nggak ketemu sendiri, cari orang lain, fasilitas yang terdekat. Selesaikan, sampai selesai. Jangan pulang kepada Allah belum selesai. Dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. 1, ini Rajab ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, dosa gugur. Yang paling enak kan begitu dosa diampuni, meninggal. Insya Allah. Itu paling enak ya. Mau begitu? Ya, Masya Allah ya. Setiap orang mendambakannya. Ya, setiap orang mendambakannya. Ya. Antum duluan, saya belakangan insya Allah. Ya. Ya. Kalau kita tukar ya. Saya belakangan, antum duluan ya mungkin. Sama ya, sudah. Saya duluan Bu, mungkin. Saya duluan. Ya, duluan menyolatkan ibu ya. Ya, 2 ini. Dzalikan dinul qayyim. Ini bisa dibawa ke sini. Orang yang sering istighfar, mengoreksi diri, itulah petunjuk agama yang benar, lurus. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang nggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Ada Islam itu radikal, ya kenali dulu dong, jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya nggak akan keluar. Silakan. Karena Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan, untuk Anda ketahui. Ya kan? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu Tanah Kusir, Tanah Kusir. Belum tahu Tanah Suci, ke Tanah Suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran ini, disampaikan, ini baik, ini baik, ini baik, yang ini nggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya, Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media itu aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu, kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu.
Ke Islamnya, bukan orangnya. Perbuatan media tuh begitu tuh. Islam radikal. Jadi Islamnya yang digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja. Islam liberal. Islam. Muslimnya, orangnya. Orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan nggak benar cara berpikirnya. Sehingga menyimpulkannya keliru. Nah, dikata Allah, ad-dinul qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau nggak percaya silakan. Tunjukkan pada saya. Dalam referensi keislaman Al-Quran dan hadis sesuatu yang menyimpang. Bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Nggak akan ditemukan. Silahkan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata. Tentang lisan disebutkan. Tentang telinga. Dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik. Telinga dengar yang baik. Mulut ucapan yang baik. Sampai ujung kaki. Pelakunya muslim. Ketika mengucapkan yang kotor bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar pasti baik. Gak usah jauh-jauh lah. Orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah. Jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya. Kalau digabungkan dengan sifat jadi jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap. Komplit, profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap. Semua. Tapi ketika datang Islam, dia berubah total semua. Jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada. Semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini. Satu, kata Allah ini. Dzalika dinul qayyim ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Makanya kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari ad-dinul qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum. Din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, innad dina indallahil Islam. Ad-din gini sama dengan al-Islam. Nah, terus buat persamaan lagi. Al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. 1 syahadat, yang kedua salat, ketiga, keempat, kelima haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman. Syahadat. Ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah. Kasih sarung pindah. La ilaha illallah. Mie pak, iya, pindah. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat di Rajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama al-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab, dilarang berbuat yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal, tingkatkan. Kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat.
Nah, persamaannya kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak di antara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal nggak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan, malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada. Ya, qiyamul lail ada. Ini nggak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa, ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih. Ya, sudah ada kemudian ayatnya sahih. Tahajud sahih, hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 749 bagi pemula. Salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadukumul fajr falyutir rakatan wahidah. Abu Dawud nomor hadis 1367. Itu yang menggunakan 2 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Suila Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya usalli arba'an, thumma yusalli salatan. Silahkan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2, ujungnya 1. Mau yang 11 silahkan, lebih daripada itu silahkan. Silahkan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi nggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada 2 terjadi kesalahan. 1, banyak menghadirkan hadis palsu. Sehingga masyarakat salah paham. Gak usah sholat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan sholatnya, hadisnya yang salah. Bukan sholatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal. Istighfar macam-macam silahkan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Gak mengerjakan, gak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, gak ada dosa. Silahkan saja, itu pilihan. Kita gak boleh memaksa. Nabi aja ingatkan. Masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Nggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau nggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham, jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga. Karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu, sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini, hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur. Sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan. Makan. Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan. Sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu.
Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin, ustadz bagus diikutin kan. Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Saya pakai baju, orang ikut pakai baju. Ya kan? Daripada nggak pakai baju, pakai cari. Peci diikutin. Jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa nggak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian, kamu jangan rutinkan. Jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan nggak boleh tiap hari puasa. Kalau pengen puasa, mengoleksi diri, silakan perbanyak, silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa, silakan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering, Senin Kamis banyak, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak, ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur, bukan nggak boleh puasa. Tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu, itu maksudnya. Dia bukan nggak boleh puasa, bukan nggak boleh sholat malam. Kalau Anda mau coba silahkan, tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat Anda orang nggak beramal. Karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tadhimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang ketiga pendekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Ya, terutama pada diri kita sendiri. Kata Allah sebelum Anda, maaf ya, berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan kita zalim pada diri sendiri. Apa zalim pada diri sendiri? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata itu tempatnya melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Lisan bicara pada yang baik, bukan pada yang tidak baik. Ketika Anda berbicara pada yang tidak baik, Anda zalim. Ketika mata bernatap pada yang tidak baik, Anda zalim. Kalau zalim terjadi di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Yuk. Ayo, jangan dikumpulkan dosa, sekarang kumpulkan pahala. Nah, sekarang saya bagi satu rahasia. Ini sangat penting. Dan tidak banyak orang tahu. Ini di antara kita saja. Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya. Salat, kan? Baca Al-Quran, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut. Otomatis. Jadi Anda nggak capek. Akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insya Allah. Namanya asyam. Asyam. Bukan asyap, asyam. Asyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan hurum. Bukan cuma di Rajab saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan di bulan hurum pun ada yang spesial lagi. Misal, Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan. Itu spesial. Senin, Kamis. Saking spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah nggak bisa. Ya, puasa Daud, misalnya kan. Nah, cuma asyam, puasa, menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau nggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi nggak enak, gelisah. Ya, termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat. Berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Udah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan Hurum, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu Pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, ntar balasnya bulan depan. Nggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan Hurum, berhenti dia buruknya. Terus Anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk, lebih daripada itu. Berhenti dulu. Belajari diri dengan baik. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Ya, yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa itu cepat itu mempercepat kebaikan-kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa
akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk, mustahil. Berat perjuangannya. Ya, saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa nggak mau marah, marah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6, 6 kurang 5 menit diprovokasi. Oh, kamu begini, dia diem aja begini. Istrinya bilang, papa tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Jelas ya? Baik, jadi ya sekarang kita mulai hidupkan. Terus rumusnya pakai rumus Nabi. Yuk kita bacakan rumus Nabi SAW bagaimana cara puasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min bahilatin. Saya bacakan umum saja, saya sudah masukkan di sini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa Bahilah namanya, sehingga dikenal dengan Al-Bahili. Ya, faqala dia berkata, "Ya Rasulullah, ana alladhi ji'tuka fil 'amil awal." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya masih ingat saya enggak?" Karena Nabi nanya, "Kamu siapa?" Ya, kata orang ini, "Saya yang datang di tahun yang lalu." Lalu kata Nabi, "Ma ghayyaraka?" Kamu kenapa? Kok penampilannya beda? Laqad kunta husnal hay'ah. Kamu dulu itu bagus penampilannya. Kenapa sekarang jadi begini? Dikurus, ya jadi memprihatinkan begini. Apa jawabannya? Fama akaltu illa bilailin mundzu faraqtuka. Ya Rasulullah, saking inginnya aku beramal saleh. Ini Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih gitu kalau berpikir begini. Sahabat tuh gini cara berpikirnya, kalau mereka sadar punya salah, terus tertinggal dari orang lain, tuh pengen nyusul. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Lalu melihat Umar udah bagus, Abu Bakar udah bagus, merasa diri saya tuh kurang ya. Lalu sisanya, dia ganti itu untuk menyusul sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain sedang kosong, ikut ta'lim Nabi. Ya, sedang ada pekerjaan gak bisa ikut. Abu Hurairah dia jadikan semua waktunya mengikuti Nabi supaya bisa nyusul yang lain. Dikejar. Ini Bahili tadi, ya, ada yang mengatakan Mujibah al-Bahili. Jadi merasa dirinya kurang, datang pada Nabi, masuk Islam merasa telat, yang lain sudah bagus semua, maka pengen nyusul, cuman ilmu kurang. Akhirnya dapat infonya setengah-setengah. Puasa bagus karena tadi mengumpulkan banyak hal. Hanya apa yang dilakukan oleh beliau? Hampir tiap hari puasa. Makannya malam aja. Maka Nabi melihat, aduh kok beribadah jadi begini, tampilan gak enak, khawatir jadi fitnah bagi orang nanti. Tuh kan, apa kan? Jadi umat Islam jadi kurus kan? Ya, umat Islam jadi begini kan? Dan sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan demikian. Maka kata Nabi, bukan begitu caranya. Ya, kalau engkau ingin puasa kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabi yang pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita nggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak. Mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan, ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 12. Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih. Ya, lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya, dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk 1 hari dulu latihan. Ambil 1 hari dulu, kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil 1 hari ini, teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah 1 hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal, puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yaum alladzi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kami saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau anda ingin memulai nggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang ada apa? Sabtu. Masih ada persiapan. Besok. Kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu. Ya, Senin. Nah, kalau bisa begini, di rumah hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan. Ibu datang bulan kan gak bisa puasa. Tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak. Mau matahari, mau bulan tetap puasa, tetap sholat. Ya. Nah, maka hidupkan. Sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. 1 hari aja dulu.
Kalau sudah enak, tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya, Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu. Kamis banyak orang puasa juga, hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan, Ayyamul Bid, 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Senin, Kamis puasa misalnya, Selasa, Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa. Tidak. Harus konsisten. Karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau Anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis. Orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Jadi kalau Anda puasa Senin, Kamis naik level. Ke puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun karena kebiasaan kita. Hadisnya sahih. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya uzur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa salat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung, istirahat kilometer 57, di jamak qasar 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan, enggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena nggak ngerjakan sunnah, nggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu. Sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus. Pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya nggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya. Kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari nih, kesalahan Ustadz Adi Hidayatnya pasti ditemukan. Yang namanya saya manusia. Kalau mau kreatif, cari kesalahan malaikat. Oh susah nyarinya tuh. Gak akan ada. Ya kan saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, gak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau tobat. Itu wujud setan yang paling sempurna. Ya. Iya betul. Saya tuliskan di buku saya yang terbaru, saya infokan. Ya, itu salah satunya. Tobat. Jadi kalau cuma ini kadang-kadang begini, ini hadisnya nggak ada nomor sekian. Mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau nggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja nggak susah. Kan? Nah, ini kadang seperti itu. Ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis nggak ada, nomor ada. Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam tuh mulai 2 dulu. Jadi kalau nggak pernah sholat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya nggak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan. Yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makamnya alam nasrah, alam nasrah. Rakaat pertama ad-duha, ya. Rakaat kedua alam nasrah. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul. Baru di kul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata, itu kan. Ya, pertama al-falaq, kedua an-nas, ketiga qul huwallahu, witirnya 1. Ya, tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik ad-duha, pengen naik alam nasrah. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu akbar. Pelan-pelan gitu. Enggak apa-apa. Setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik. Itu kurang lebih kalau ini semua hampir sama. Ini yang saya rangkumkan, ini semuanya hampir sama, teman-teman sekalian. Waqila lahu rajabun li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilat mudhar kanat tazidu fi ta'zimi wa ihtirami wa lahu ghairu hadha min al-asma'i allati tadullu ala syarafi. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas?
Nah, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar. Maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini 3 hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahril haram dzalika li anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan dinul qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut dinul qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab nggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari yang ulamanya. Ayat mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya nggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa, dia kerjakan. Masuk Ramadan, dia semangat. Masuk Rajab, dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok. Masih belum paham, masih belum konsisten. Wala dhalala, dan tidak ada ketersesatan, wala inhirafa, dan tidak ada penyimpangan. Kama yajibu alaihi an yahdhara minal ma'siyah fihi. Seperti halnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari maksiat khususnya di bulan Rajab ini. Kenapa? Fa innaha laysat kal ma'siyati fi ghairi, karena berbuat maksiat di Rajab tidak sama kadarnya dengan maksiat di bulan-bulan lainnya. Ya, hati-hati. Balil ma'siyatu fiha a'zam. Harus diketahui orang yang bermaksiat, bahkan sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab, itu tinggi nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan dosanya bisa 2 kali lipat. Bikin hoax di bulan ini 2 kali lipat dosanya. Ya, saling mencela 2 kali lipat. Nimbun masker 2 kali lipat. Hati-hati. Awas. Ini fikih musibah itu dipakai kalau orang kesulitan, dibantu, bukan semakin disusahin. Orang kena banjir, kelaparan, pisang 100.000 satu. Ya, masker dinaikin, makanya kita dukung tuh, betul kepolisian tuh ditindak gitu ya, tapi dikasih solusi. Kasih solusi. Apa solusinya? Dibantu ya, orang dermawan tuh saling bantu. Bantu, support, sebarkan masker gratis, diinfokan ciri-ciri corona begini dari Kemenkes misalnya. Terus dipetakan, ini yang suspek di daerah ini. Yang terduga di gini, yang dirawat begini. Kalau ke sini hati-hati, dari daerah ini jangan keluar dulu sehingga jelas semuanya. Dari kejelasan ini kita ikuti instruksinya. Selesai. Kemudian pakai ibadah ritualnya. Karena jiwa kita kemarin saya sampaikan malam Jumat, roh kita mesti kuat. Roh ini dasar dari sesuatu. Jadi kalau rohnya goyah, walaupun badannya sehat, ikut lemah juga nanti. Panik, takut, segala rupa dan sebagainya. Ya, saya selesaikan sebentar. Setelah itu saya coba baca ini sampai kita selesai di 9:30 insya Allah. Wal'asi fihi athimun. Orang yang sengaja berbuat maksiat langsung dapat dosa. Awas, langsung dituliskan. Hati-hati, ini beda nih. Terfikir aja bisa salah. Ya, kaidahnya dosa itu dikerjakan, baru kemudian mendapatkan dosa. Rajab tidak, baru terfikir maksiat dianggap salah. Dan berpeluang dosa, athimun. Hati-hati. Makanya jangan nekat lah di bulan ini, jangan nekat. Ya. Kama qala subhanahu, seperti Allah firmankan, ya, yang di Al-Baqarah ayat 217, ya, paling kiri sebelah atas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang, bermusuhan, bertengkar. Awas, hati-hati, saling perang nyata di medan di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan pada mereka hukum bertengkar, berperang, berselisih dan sebagainya di bulan haram kabirun, dosanya berlipat dibandingkan hari biasa. Ayo hati-hati. Kalau belum bisa islah, belum bisa baik, jangan saling mengejek dulu, libur dulu bulan ini. Jangan pasang status nyindir-nyindir, udah simpan dulu, dosanya besar. Ya, mungkin dengan menyimpan itu jadi merenung, jadi bertobat. Kalau belum selesai komunikasikan, jangan berprasangka. Bisa salah nantinya. Ya, kalau ada yang kira-kira nggak tepat, langsung tanyakan. Tanyakan, dengan bertanya itu selesai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ditanya, menduga, setan masuk. Setan itu masuknya dalam prasangka buruk dan pikiran maksiat. Setan pasti masuk. Jadi kalau Anda ingin berperang dengan setan, selesai. Tinggalkan maksiat. Yuk kita sama-sama bikin capek setan. Kita kerjain setan tuh. Kerjain aja dulu biar dia capek sekalian. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan pikirkan maksiat.
Jadi begitu terfikir, bilang aja sama mulut kita, hehe, setan. Mau coba-coba, nggak akan bisa. Saya udah kalau jengkel kayak gitu, saya keluarkan kalimatnya. Jadi kalau saya sedang tiduran, tuh kan, setan masuk nih. Ini yang nazir kamu, oh setan kamu. Saya udah maafin, ngapain kamu datang ke sini? Gitu. Kalau udah malam-malam ganggu apa, udah masuk, setan. Kalau berani keluar sini, gituin saya. Jangan was-was kayak gitu, nggak nampak. Beraninya dari belakang. Berani keluar, nampak. Ayo selesaikan. Itu jantan. Begitu ada, lari kita. Jadi saya dulu pesantren belajar silat, latihan. Udah latihan, pas dulu kan ada radio itu tuh yang suka cerita-cerita. Saya kan kalau ini liburnya pesantren Jumat, malam Jumat tuh suka ada radio itu tuh. Tiba-tiba diputin orang pada ngumpul. Saya kan biasa aja, saya nggak terlalu suka itu. Kadang pergi masjid kemana gitu, libur-libur itu untuk meningkatkan yang lain lah. Nah, cuman kadang terdengar karena dikencengin itu. Sekali saya malam bangun tuh, ya, oh itu muncul setan. Awas, jubah putih di pohon itu, tiba-tiba. Oh refleksnya, keluar kalau berani. Saya udah latihan jurus tadi gitu, masih kecil tuh. Si kecil, nggak keluar juga Pak. Setan tuh sama anak kecilnya nggak berani, apalagi Bapak yang pernah kecil. Dzambun azimun, yaitu dosanya banyak. Jadi tinggalkan yang buru-buru karena dosanya berlipat. Dalilnya tadi Al-Baqarah 217 dikombinasikan dengan Quran surah 9 ayat 36. Ya, wajarmun khatirun, dan paling berbahaya. Ya, fahuwa kadzulmi wal ma'siyah fil baladil haram. Orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab seperti orang yang bermaksiat di negeri-negeri haram, seperti sama dengan di Mekah dengan di Madinah.